Eh, saya kemarin sudah perkenalan di dalam grup, tapi saya akan perkenalan di sini juga sebagai bentuk formalitasnya. Jadi nama lengkap saya Jus Franlomo. Biasa saya dipanggil dengan nama Irfan. Ya, saya tahu di pikiran adik-adik pasti pikirnya kok nggak nyambung nama lengkapnya sama nama panggilannya. Ya, memang benar. Tapi sudah dari sananya seperti itu. Jadi adik-adik bisa panggil saya dengan nama Irfan. Terus saya mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya melaksanakan PLP atau perkenalan lapangan persekolahan. Nah, Mas, apa itu PLP gitu? Nah, seperti yang sekarang ini adik-adik sekarang sudah lihat, PLP itu kita mengasah skill atau kemampuan kita dalam mengajar. Nah, nanti pada adik-adik semua ini yang kelas 12 yang akan masuk pada universitas khususnya pada Fakultas Keguruan pada semester akhir pasti adik-adik akan mengambil mata kuliah ini yang mengajar siswa SMK juga. Pasti itu. Dan itu merupakan mata kuliah persyaratan. Oke. Sebelum kita mulai, saya persilakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita mengenai menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar unggas, siapa yang masih ingat materi minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Dwi ya? Kebetulan saya tidak ada. Siapa yang eh, hadir atau siapa yang masih ingat topiknya tentang apa? Halo adik-adik. Oke, baik. Kayaknya semuanya masih mengantuk deh. Oke lah. Ini, jadi untuk materi minggu lalu itu menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar telur. Benar bukan? Benar. Ya, benar. Ya, eh, apa? Saya pengen tahu dari adik-adik, sebutkan sajalah untuk ciri-ciri telur yang baik itu bagaimana? Siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Sebutkan ciri-ciri telur yang kualitas baik. Sudah sering kan membeli telur? Kira-kira bagaimana cara membedakan telur yang baik dan yang tidak baik? Yang paling gampang saja. Tidak ada kotoran di kulit telur. Iya, benar sekali. Adik siapa? Amelia. Ya itu salah satunya ya, tidak ada kotorannya. Meski apa tidak begitu terlalu mempengaruhi kualitas telur, tetapi yang paling menonjol adalah kita bisa melihat yaitu dengan warna cangkang telur. Jika warna cangkang telur itu terlalu pucat, maka kualitas telur tersebut itu sudah sangat menurun. Bukan tidak baik ya, tapi kualitasnya itu menurun. Nah, kualitas yang baik itu, telur itu memiliki warna yang agak gelap, seperti coklat yang lebih gelap. Nah, itu. Dan juga untuk membandingkan telur yang masih baik dan telur yang sudah busuk, itu adik-adik bisa em, masukkan ke dalam ember, ke dalam apa namanya? Wadah, terus diisi air, kemudian dicelupkan telurnya, direndamkan gitu. Kalau telurnya mengambang, berarti telurnya itu sudah busuk. Nah, itu tidak pantas untuk buat bolu atau digoreng, itu tidak bisa lagi dipakai. Nah, telur yang baik itu sebaiknya dia tuh tenggelam. Oke, seperti itu ya. Baik,
kita masuk pada pokok pembahasan kita yang baru, yaitu menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar unggas. Saya perbesar dulu. Oke, baik. Berikut agenda pembelajaran kita di pagi ini, menjelaskan pengertian unggas, mendeskripsikan jenis-jenis unggas dan karakteristiknya, struktur unggas, selanjutnya cara memotong, membersihkan, dan menyimpan unggas. Untuk cara memotongnya nanti saya menampilkan video supaya adik-adik semua ada gambaran bagaimana sih cara memotong ayam yang benar, gitu ya. Selanjutnya kandungan gizi pada unggas, dan yang terakhir macam-macam hidangan unggas. Jadi ini agenda kita ada 6 poin di sini yang perlu kita bahas. Oke, mari kita lihat bersama pengertian dari unggas. Nah, apa itu unggas? Unggas atau poultry dalam bahasa Inggris adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan atau telurnya. Umumnya merupakan bagian dari ordo Galliformes atau seperti ayam dan kalkun, dan Anseriformes seperti bebek. Istilah unggas mencakup ayam, itik, kalkun, dan burung. Nah, burung apa saja? Burung unta atau ostrich dalam bahasa Inggris, puyuh, dan juga burung dara. Oke. Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik karena kandungan asam amino esensialnya lengkap. Serat dagingnya juga pendek dan lunak sehingga mudah dicerna. Banyak kalori yang dihasilkan daging unggas lebih rendah dibandingkan dengan nilai kalori daging sapi atau babi atau juga kambing. Oke, saya kira dapat dipahami ya. Jadi untuk eh, ada yang nanya nih, unggas itu apa ya? Adik-adik sudah bisa menjawab. Oh, unggas itu jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging atau telurnya. Atau lebih singkatnya itu hewan hewan berkaki dua, berbulu dan bertelur ya, gitu jawabnya ya. Oke, untuk selanjutnya pengelompokan unggas. Nah, kita pengelompokan unggas, di sini ada jenis-jenis unggas apa saja. Yang pertama ada ayam. Nah, ayam dikelompokkan juga menjadi beberapa jenis ayam. Kita lihat sebelum saya lanjut, apakah ada ketua kelas dari kelas B ini? Ketua kelasnya apakah sudah hadir atau belum? Halo, ketua kelas. Wakil ketuanya ada Kak. Bagaimana Mbak? Adik? Yang ada wakil ketua. Oh iya, wakil ketua, apakah ada? Dewi Nugrahayu ya, ketuanya, wakil ketuanya. Ya. Ya, Adik Dewi Nugrahayu, saya minta tolong untuk membacakan ayam kampung ya, jenis ayam kampung atau lokal. Silakan. Ayam kampung lokal jenis ayam yang tidak atau belum mengalami usaha pemulihan biasa dikenal juga dengan sebutan ayam buras atau bukan ras. Ya, terima kasih Adik Dewi Nugrahayu. Jadi ayam kampung atau ayam lokal ini sering kita jumpai ya di lingkungan kita. Mungkin orang tua kita juga punya nih ayam kampung atau lokal. Kemudian Dik Dewi bisa nunjuk salah satu temannya untuk membacakan selanjutnya ini. Ayam pusen. Silakan Dik Dewi nunjuk salah satu temannya. Amel, Kak. Oke, Amel. Amel mana Amel? Baca. Saya Ya, baca Amel.
Pausen, ayam yang sangat muda karena dipotong pada usia 4-6 minggu. Jenis ayam ini digunakan untuk hidangan yang cepat pengolahannya. Ya, makasih Amel. Nah, untuk ayam Pusen itu merupakan ayam yang sangat muda. Jadi, kenapa ayam yang sangat muda itu dipotong? Karena ayam yang sangat muda itu dimanfaatkan dagingnya yang empuk dan lembut. Jadi, dan untuk proses pematangannya juga cepat karena dagingnya empuk, jadi tidak memerlukan waktu lama dalam pengolahannya. Baik, Amel boleh tunjuk satu temannya lagi buat baca. Ya, Kak. Ya, silakan. Broiler, jenis ayam yang telah mengalami upaya pemulihan, sehingga merupakan ayam berdaging yang unggul dengan bentuk, ukuran, dan warna yang seragam. Ya, terima kasih Dea. Jadi untuk ayam boiler ini saya pikir kita semua sudah makan ayam ini, jenis ayam ini sehari-hari ya, karena mungkin banyak di pasaran. Jadi untuk jenis ayam boiler ini, ayam yang telah mengalami upaya pemulihan, sehingga merupakan ayam pedaging yang unggul dengan bentuk, ukuran, dan warna yang sangat seragam. Oke, baik. Selanjutnya, Dea boleh nunjuk lagi salah satu temannya untuk baca jenis ayam copon. Liana, Oke. Copon, ayam yang sudah agak tua, jenis ayam ini dalam pengolahannya memerlukan air sebagai media dalam memasak, sehingga teknik yang digunakan adalah boiling dan braising. Ya, terima kasih Liana. Jadi ada perbedaan besar ya antara jenis pusen dengan copon. Ayam pusen yang tadi merupakan ayam yang sangat muda dan copon adalah ayam yang sangat tua, agak tua. Jadi untuk proses pematangannya itu pasti akan lama, jauh berbeda dan juga dagingnya tuh agak keras ya. Saya pikir bisa dimengerti. Kemudian yang kelima ada puper, jenis ayam yang sudah berumur tua. Pada umurnya, ayam ini digunakan sebagai bahan kaldu atau stok. Nah, jadi untuk pada umumnya ayam pupet ini dimanfaatkan daging maupun tulang-tulangnya untuk dijadikan stok. Nah, yang kita biasanya makan bahan tambahan makanan itu seperti penyedap rasa, itu seperti Royco dan juga Masako. Nah, itu untuk bahan utamanya tuh dipakai ayam jenis pupet. Oke, baik ya, kita lanjut. Terima kasih ya yang sudah membacakan. Baik, untuk kalkun, unggas yang berikutnya adalah kalkun atau dalam bahasa Inggris yaitu turkey. Kalkun termasuk kelompok jenis daging putih. Bentuknya hampir mirip dengan ayam, ukurannya sangat besar dan bulu yang sangat tebal. Dan beratnya bisa mencapai 5 hingga 7 kg. Ciri-ciri daging kalkun, dagingnya berwarna merah, serat dagingnya mengandung sedikit lemak dan tidak memiliki jaringan ikat. Di Indonesia, kalkun hanya sebagai binatang peliharaan, sedangkan di negara barat dijual dalam bentuk dibekukan yang siap untuk di-oven. Oke, jadi adik-adik siapa yang sudah makan daging kalkun nih? Saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum ya, oke lah. Tapi sudah lihat ayam kalkunnya bentuknya seperti apa? Lihat dengan mata kepala Sudah. sendiri. Sudah ya? Sudah. Ya, saya pikir kalian sudah mengenal ya. Tapi kalau di kampung saya itu, di Maluku, itu tidak ada ayam kalkun sama sekali. Tidak ada ayam kalkun. Jadi, saya di Jogja ini baru melihat ayam kalkun gitu. Wah, gede banget ayamnya gitu. Ya. Lanjut. Jenis-jenis kalkun antara lain yang turkey atau kalkun muda berumur 3 hingga 4 bulan, berat 2 hingga 3 kilo, dan teknik pengolahan yang biasa dipakai ialah dipanggang atau roasting, atau digoreng atau frying. Kemudian ada yearling turkey atau kalkun dewasa berumur 5 hingga 7 bulan, beratnya 4 hingga 7 kilo, teknik olah dipanggang atau di roasting. Kemudian yang terakhir large turkey
Kalkun besar, berumur lebih dari 10 bulan, berat lebih dari 8 kilo, teknik olah, boiling, dan stewing. Kita lanjut. Jenis unggas yang berikutnya ialah angsa atau goose dalam bahasa Inggrisnya. Angsa hampir sama dengan bebek, hanya saja ukuran dan warnanya berbeda. Angsa diklasifikasikan sebagai berikut. Gusling atau angsa muda berumur 3 hingga 5 bulan, berat 2 hingga 3 kilo, teknik olah dipanggang atau roasting atau juga direbus atau boiling. Adik-adik semua sudah kelas 12 tentunya sudah pernah belajar dong tentang teknik pengolahan makanan yang ada pengolahan panas basah dan juga pengolahan panas kering. Tentunya sudah ya. Sudah. Sudah ya. Ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi nih itu roasting itu apa, boiling itu apa, braising itu apa. Oke, lanjut. Goose atau angsa dewasa, berumur 6 hingga 9 bulan. Berat 3 hingga 7 kilo. Untuk teknik olahnya bisa pakai pot roasting dan juga boiling. Kemudian, bebek atau duck. Bebek dikenal sebagai unggas kedua. Unggas kedua penghasil daging yang dikonsumsi setelah ayam. Berbeda dengan unggas lain, daging paha dan betis pada itik atau bebek lebih banyak digunakan dibandingkan dengan dadanya. Bebek dikelompokkan menjadi 2 kelompok, duckling dan juga duck. Duckling, bebek muda, yaitu bebek yang kisaran umurnya antara 1 hingga 3 bulan, memiliki berat antara 1 hingga 2 kilo per ekor, dan bebek dewasa, yaitu bebek yang kisaran umurnya di antara 3 hingga 4 bulan, memiliki berat 2 hingga 3 kilogram per ekor. Baik diolah masakan dengan teknik boiling dan roasting. Jadi ini ada perbedaan besar antara angsa dan bebek. Angsa lebih besar dan juga bebek lebih kecil daripada angsa. Dan biasanya angsa itu lebih ganas ya, lebih jahat. Kemudian burung dara. Burung dara termasuk kelompok jenis unggas yang dagingnya berwarna hitam. Burung dara atau burung merpati dijual di pasar dalam keadaan hidup. Jarang sekali dijual dengan keadaan yang sudah dipotong. Burung dara yang enak untuk dikonsumsi ialah burung yang berumur di antara 4 hingga 6 minggu karena dagingnya masih empuk dan serat-seratnya masih lunak. Ciri-ciri burung dara dapat dibedakan berdasarkan usia. Burung dara yang masih muda, warna dagingnya merah segar, sedangkan burung dara yang sudah tua, warna dagingnya kelabu. Burung puyuh termasuk kelompok jenis daging berwarna putih, memiliki postur tubuh kecil. Burung puyuh diambil dagingnya biasanya burung yang tidak produktif lagi atau sudah kurang produksi telur. Oke, kita lanjut. Karakteristik daging unggas. Tadi yang baca siapa ya yang terakhir? Lian ya? Iya, Kak, saya, Kak. Ya, Lian silakan tunjuk satu temannya lagi buat membacakan dari nomor 1 sampai nomor 2. Mardiana. Mardiana, ayo, Mar. Ayo dibaca. Ada tidak temannya? Mardi kok Rano, Mardi? Oki Oke, aja, Oki. Ganti Oki. Oki, ya Oki. 1. Daging ayam. Warna daging umumnya putih pucat. Serat daging halus. Konsistensi kurang padat. Di antara serat daging tak terdapat lemak. Warna lemak putih kekuningan dengan konsistensi lunak. Bau sedikit amis. 2. Daging kalkun. Konsistensi
jauh lebih keras jika dibandingkan dengan daging ayam negeri. Daging berwarna merah, serat daging lebih kasar, lemaknya lebih tebal. Oke, terima kasih ya Oki. Yang ketiga daging bebek. Daging bebek lebih liat dan basah, tetapi rasanya gurih dibandingkan dengan daging unggas lain. Daging bebek memiliki aroma yang lebih amis, sehingga penanganannya tentu lebih rumit dibandingkan daging ayam, terutama untuk mengumpulkan dagingnya yang liat, serta menghilangkan aroma amis yang menyengat. Dibutuhkan waktu dan pengalaman memasak. Kemudian pada burung dara, tekstur daging empuk dan kaya rasa, jumlah daging terbanyak terkonsentrasi pada bagian dada, dan kandungan lemak pada kulit lebih banyak. Burung puyuh, daging yang masih segar adalah masih mengandung banyak air. Tekstur dagingnya lembut, warna kulit pucat tapi mengkilat, menandakan daging yang baik. Oke, jadi bisa dilihat perbedaannya ya adik-adik. Daging yang segar seperti ini dan juga daging yang sudah tidak segar lagi. Ini sudah tidak layak dikonsumsi. Tyrant. Oke. Kita lanjut pada struktur unggas kulit. Fungsi kulit antara lain sebagai berikut: melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan, sebagai perlindungan terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh, sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Jadi untuk fungsi kulit ini sangat banyak sekali. Itu sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar itu contohnya kayak peka terhadap rangsangan. Jadi sebelum mangsanya itu mendekat atau menyentuh, atau kita yang menyentuh unggas, itu pasti unggasnya itu pasti akan lari atau kaget dan ya lari. Itu sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Kemudian untuk struktur kulitnya ada epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan luar, apa saja, bulu, paruh, kuku, dan sisik merupakan perkembangan dari lapisan epidermis. Kemudian dermis merupakan bagian utama dari kulit. Perkembangan dermis ini membentuk jengger, cuping, dan pial. Cuping atau kuping. Nih. Cuping. Oke, lanjut ya. Otot, komponen karkas yang paling mahal adalah otot. Bagian terbesar otot terdapat di bagian dada, sehingga besarnya dada dijadikan ukuran untuk membandingkan kualitas daging pada broiler. Fungsi otot yang utama bagi tubuh unggas adalah untuk menggerakkan tubuh, menutupi tulang, dan membentuk tubuh. Otot pada dada ayam berwarna lebih terang, sedangkan otot pahanya berwarna lebih gelap. Disebabkan ayam lebih banyak berjalan daripada terbang, sehingga menyebabkan pigmen mioglobin terdapat lebih banyak pada otot paha. Selanjutnya, lemak. Lemak mempunyai 3 tipe, yaitu lemak bawah kulit atau subkutan, lemak perut bagian bawah atau abdominal, dan lemak dalam otot atau intramuskular. Persentase lemak abdominal pada ayam betina lebih tinggi daripada ayam jantan, dan bobotnya semakin bertambah dengan meningkatnya umur. Kandungan lemak subkutannya dipengaruhi oleh umur. Lemak subkutan meningkat dari 13,25% pada umur 3 minggu menjadi 33,87% pada umur 9 minggu. Jadi adik-adik kalau misalkan disuruh ibu untuk pergi beli ayam, sebaiknya adik-adik memilih ayam yang jantan. Kalau tidak ingin lemaknya yang banyak ya. Soalnya ayam betina itu kandungan lemaknya itu lebih banyak daripada ayam jantan. Oke, kita lanjut. Tulang. Sistem pertulangan pada unggas berbeda dengan pertulangan pada mamalia. Mamalia itu sudah tahu ya, tentunya hewan yang menyusui.
Tulang unggas ringan tetapi kuat dan kompak karena mengandung garam kalsium yang sangat padat. Umumnya tulang-tulang yang panjang membengkok yang membuat tulang menjadi ringan dan tulang-tulang tersebut bergabung bersama-sama membentuk susunan yang kokoh yang mana juga merupakan tempat bertautnya daging. Tulang di samping merupakan kerangka bagi tubuh dan tempat bertautnya daging, juga berfungsi melindungi organ tubuh dan sumsum tulang. Oke, kita lanjut. Jengger, cuping, dan pial. Organ ini merupakan kulit yang menjulur ke bagian luar. Pada ayam umumnya, epidermis kaya akan pembuluh darah sehingga organ ini berwarna merah. Jengger terdapat di atas kepala. Jengger ayam jantan lebih besar. Selain jengger, terdapat juga pial pada bagian kedua sisi rahang bawah di bagian basal paruh. Kuping telinga bersifat berdaging tebal yang terletak di bagian bawah telinga. Warnanya bervariasi sesuai dengan masing-masing bangsa ayam. Jadi adik-adik, kalau ditanya ini apa, ini namanya jengger, bagian atas jengger ayam, pial dan juga kuping atau cuping. Oke ya, kita lanjut. Cara memotong unggas. Nah, pada jumlah potongan, satu ekor ayam dapat dipotong menjadi 4 potong, 8 potong, dan 12 potong. Pada jenis hidangan, berdasarkan jenis hidangannya, dapat menggunakan ayam utuh atau harus dipotong. Jadi, pada jenis hidangannya itu, kita memasak apa dulu? Contohnya kalau kita mau memasak ayam betutu khas Bali, tentunya ayam itu kan tidak perlu dipotong. Jadi, ayamnya itu utuh ya, ayam utuh, dibumbui terus diolah. Nah, kalau untuk ayam misalkan ayam goreng Kentucky atau ayam kecap, ayam opor ayam itu kan harus dipotong. Ya, jadi untuk jenis hidangan juga berpengaruh pada potongan ayam. Kemudian ukuran ayam, semakin besar ayam maka semakin banyak potongannya, tergantung dengan kebutuhan. Lama proses memasak, semakin cepat proses memasak, semakin kecil potongan ayam. Jadi, ayam utuh dengan ayam yang dipotong, yang paling cepat masak adalah ayam yang dipotong. Atau mungkin ayam yang dipotong kecil-kecil untuk dimasukkan ke dalam sayuran, nasi goreng, dan lain-lain. Itu tuh ayamnya semakin cepat matang. Karena apa? Semakin kecil potongan ayam, maka semakin cepat proses memasak. Oke, baik ya. Saya ingin menampilkan video cara memotong ayam utuh supaya adik-adik semuanya tahu bagaimana sih cara memotong ayam. Aduh. Videonya singkat aja ya adik-adik, hanya 3 menit aja.
Oke, jadi sudah ya. Untuk pemotongan ayamnya seperti itu gambarannya kira-kira. Nah, untuk adik-adik tidak perlu memakai tenaga untuk memotong ayam jika adik-adik tahu di mana tepat letak sendinya. Nah, di situ tinggal langsung diiris aja udah terputus ayamnya. Kecuali pada bagian punggung ya, itu berbeda. Karena bagian punggung tidak memiliki sendi, hanya tulang, jadi harus menggunakan tenaga. Oke, lanjut kita cara membersihkan dan menyimpan unggas. Yang pertama, atau yang boleh dilakukan. Cuci unggas dengan air mengalir, keringkan unggas, buang bagian kuku, paru, dan brutu jika ada, potongan unggas sebelum dibersihkan, gunakan perasan jeruk nipis atau lemon untuk menghilangkan bau amis. Yang berikutnya, don't atau yang tidak boleh dilakukan, merendam ayam di dalam air, membiarkan ayam di suhu ruang dengan jangka waktu yang panjang, mencampur dengan bahan masakan lain, mencuci unggas dalam keadaan beku. Oke, saya kejar waktu soalnya kalian juga punya kegiatan ya MPLS. Jadi saya agak cepat ya. Untuk menyimpan unggas, ada suhu, waktu, wadah, dan sanitasi. Suhu yang tepat dan stabil dapat mempertahankan kualitas daging unggas. Suhu yang stabil untuk menyimpan adalah di bawah minus 4 derajat Celcius. Jadi pada gambaran di sini adik-adik bisa dilihat minus 8 derajat Celciusnya berada di freezer. Jadi tidak boleh menyimpan ayam di bagian sini untuk jangka waktu yang lama karena kualitas ayam pasti akan menurun. Untuk waktu, unggas yang berkualitas dapat disimpan lebih lama, namun jika menyimpan unggas dengan cara yang salah, tentu waktu penyimpanannya akan berkurang. Kemudian pada wadah yang akan digunakan harus bersih dan tertutup, disesuaikan dengan porsi ayam sekali masak, sehingga dapat mudah dicairkan. Kemudian pada sanitasi atau kebersihan tempat penyimpanan atau daging unggas yang sudah dibersihkan sehingga tidak terkontaminasi atau menjadi busuk ketika disimpan. Oke, untuk komposisi gizi pada unggas, yang pertama pada ayam. Untuk tiap 100 gramnya, kandungan kalori mengandung 298 kilokalori. Proteinnya 18,2 gram, lemaknya 25 gram, kalsium 14 mg, fosfor 200 mg, kemudian besi 1,5 gram miligram. Komposisi gizi bebek tiap 100 gram. Kalori 321 kilokalori, protein 16 gram, lemak 28,6 gram, kalsium 15 mg, dan fosfor 188 mg, serta besi 1,8 mg. Untuk angsa, 349 kilokalori, protein 16,4 gram, lemak 31,5 gram, kalsium 15 mg, fosfor 188 mg, besi 1,8 mg. Pada burung puyuh dan burung dara, kalorinya lebih besar burung dara ya, adik-adik bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk proteinnya juga lebih banyak burung dara, kemudian lemaknya lebih banyak juga burung dara, kemudian kalsium sama, fosfor sama, kemudian besi juga sama, hanya beda 51 aja. Oke, baik, kita lanjut. Hidangan berbahan dasar unggas. Yang pertama ada opor kalkun, ada pindang burung dara, ayam cincane khas Kalimantan, ayam tuturuga khas Minahasa. Oke, baik. Adik-adik sampai di sini ada pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Tadi ada beberapa yang sudah left meeting ya, soalnya ada kegiatan juga. Terus ada juga Mas siapa tadi itu tidak bisa ikut karena katanya tidak punya aplikasi Zoom. Sampai sini ada pertanyaan dulu adik-adik.
Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Bagaimana? Oke, saya bertanya ya. eh, eh, Bagaimana cara menyimpan ayam yang baik dan benar? Siapa yang bisa jelaskan bagaimana cara menyimpan ayam yang baik dan benar? Yang tadi kita sudah bahas. Ayo, adik-adik. Semangat adik-adik. Pak Derajat. Ya, benar Oki, ayo. Lagi Oki. Simpan di dalam suhu kurang dari 8 Celcius, terus ditaruh di freezer. Kalau sebelum digunakan, dagingnya jangan dicuci dulu. Ya, baik. Ya, benar ya. Jadi untuk cara menyimpan unggas yang benar itu sebaiknya kita potong terlebih dahulu, potong terus kemudian dicuci, setelah dicuci kemudian dikeringkan. Nah, mengapa dikeringkan? Karena air itu mengandung mikroba atau mikroorganisme yang jahat yang kemungkinan besar bisa menurunkan kualitas dari daging ayam tersebut. Jadi sebelum adik-adik menyimpan daging ayam, sebaiknya ayamnya itu dikeringkan dulu. Boleh menggunakan tisu atau serbet atau apa saja yang bersih. Jangan yang kotor karena permukaan yang kotor pada kain tersebut juga mengandung banyak mikroba. Oke ya. Jadi seperti itu kira-kira. Untuk rangkumannya, unggas merupakan ternak bersayap yang dalam taksonomi zoologinya termasuk golongan kelas Aves. Unggas menurut kerja fisiologis dan habitatnya dibagi menjadi unggas terbang, unggas darat, unggas air. Nah, kita tadi sudah membahas ini, unggas terbang, darat, unggas air. Jenis unggas cukup banyak, diantaranya adalah ayam, itik, kalkun, dan angsa. Unggas memiliki banyak manfaat dan merupakan pemasok kebutuhan protein untuk manusia, di samping sapi atau kambing. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemasaran daging unggas, sehingga kita harus berhati-hati dalam memilih daging unggas yang akan kita konsumsi. Dan kita juga bisa mengolah unggas menjadi makanan yang enak dan bervariasi. Oke, materi kita sampai di sini adik-adik, tetapi sebelum kita tutup, saya ada tugas buat adik-adik. Ini tugasnya sifatnya individu. Nanti bagi teman-temannya yang tidak masuk hari ini, boleh di screenshot atau di foto tugasnya, kemudian di share di grup. Boleh, ini tugasnya sifatnya individu, tetapi adik-adik juga boleh bekerja sama dalam mengerjakannya. Deskripsi tugas yang pertama, carilah minimal 3 masakan Indonesia berbahan dasar unggas dari berbagai daerah. Jadi adik-adik diminta cari minimal 3 masakan Indonesia berbahan dasar unggas dari berbagai daerah. Daerah apa saja, bukan dari Jawa saja, tapi dari daerah mana saja. Tapi harus Indonesia ya lo ya, bukan dari luar Indonesia. Oke, untuk 2, deskripsikan teknik pengolahan apa yang dipakai pada masakan tersebut. Contoh nih, untuk ayam apa ya, betutu khas Bali. Itu kan teknik pengolahannya kan dipanggang, dibumbui terus nanti dipanggang. Nah, oh, untuk teknik pengolahannya ini dipanggang, memakai teknik pengolahan panas kering gitu. Terus kalau tekniknya itu lebih dari satu, boleh adik-adik boleh masukkan di situ tekniknya apa saja boleh dicantumkan. Kemudian yang ketiga, sertakan gambar masakan. Jadi untuk setiap masakan harus ada gambarnya ya adik-adik. Oke, baik. Saya pikir waktu kita ini juga sudah cukup ya untuk pembahasan kita mengenai unggas. Adik-adik, terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran di hari ini, di pagi ini. Nah, saya pikir ada kegiatan juga MPLS. Jadi, baik. Oh, sebentar. Baik, kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Adik-adik, saya boleh minta on kameranya ya untuk mengambil dokumentasi. Apakah boleh adik-adik on kameranya biar kita ngambil dokumentasi dulu nih untuk keperluan laporan saya nih. Boleh adik-adik ya? Sebentar saja, sebentar saja. Oke, ayo adik-adik. On kameranya, oke. Dalam hitungan ketiga, saya potret ya. Saya screenshot dari sini. Yang senyum dong. Semuanya udah cantik, ada masnya juga di bawah, udah ganteng. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke ya. Makasih ya adik-adik ya untuk pelajaran hari ini. Silakan dipelajari lagi dan tugasnya jangan lupa dibuat. Oh iya, tugasnya tuh kita sepakati dulu mau dikumpulnya berapa lama. Kita sepakati dulu nih untuk tugasnya mau berapa hari dikerjakan. Mau berapa lama. 1 minggu, 3 hari, serah, sepakati dulu nih kita. Supaya nanti untuk pengumpulan tugasnya kan, aduh saya ini alasannya gitu. 365 hari, wah ini siapa ini yang jawab 365 hari? Jangan gitu, 365 hari itu udah selesai kalian. Tugasnya nggak dikumpul-kumpul nanti. Kita kumpul tugasnya minggu depan aja ya. Oke, sepakat ya kita ya ya seminggu baik. Minggu depan kumpul tugasnya. Biasanya adik-adik kumpul tugas lewat mana nih? WA atau di mana untuk pengumpulannya? Halo. Biasanya di GCR, kalau nggak ya di WA, Kak. Oh, di WA aja ya, soalnya kan tidak ada GCR. Untuk GCR-nya kan pasti punya Bu Dwi, jadi kita pakai WA aja ya untuk di grup aja. Oke, kita sepakat ya. Pengumpulannya seminggu kumpul di WA grup. Oke, baik adik-adik boleh tinggalkan kelasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lah kok udah selesai? Udah selesai. Boleh silakan. Baru gabung ya, Kak? Gimana? Baru aja gabung. Oh, baru aja. Ya, nggak apa-apa. Nanti materinya saya kirim di WA group ya, biar bisa dipelajari lagi. Ya. Itu ada tugasnya. Nanti di paling akhir itu ada tugasnya. Jadi nanti tanya teman-temannya aja gimana deskripsi tugasnya, pengumpulannya kapan, kumpulnya di mana. Oke ya. Boleh silakan, boleh tinggalkan kelas sekarang. Iya.